Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini penulis ingin bahas soal pelumas lagi ya. Jadi kalau soal pelumas itu kesenjangannya terlalu besar antara generasi masa lalu dengan generasi masa kini. Dan ya sayangnya ya, yang generasi masa lalu itu orangnya seringnya gak up to date, sementara yang generasi sekarang itu kurang informasi. Dan ya rupanya dari pabrikan itu sudah sukses ya dalam mengarahkan konsumen sehingga konsumen itu nggak paham, jadi salah dalam pengertian soal oli. Jadi kunci utamanya itu adalah dari omongan bahwa yang namanya mekanik, yang namanya pabrikan itu pasti lebih mengerti soal mesin, lebih mengerti apa yang terbaik untuk mesin. Padahal ya banyak yang semua itu sumbernya adalah asumsi. Jadi yang jadi kepercayaan dari mekanik, yang kepercayaan dari dealer itu kebanyakan dari asumsi. Bahkan sekarang itu buku manual itu sudah bukan lagi buku yang bisa dipercaya untuk bikin kendaraan awet. Kalau ya dulu mengikuti buku manual itu menjamin kendaraan akan tetap prima. Kalau sekarang sayangnya sudah tidak. Enggak cuma dari buku manual saja, dari mekanik bengkel resmi juga ya sudah nggak bisa dipercaya lagi omongannya. Jadi yang namanya mekanik bengkel resmi ya sayangnya fokusnya sudah beda ya. Jadi dealer sekarang itu sayangnya bukan mengutamakan awetnya kendaraan konsumen, tapi adalah bagaimana menjual produk tanpa bikin konsumennya mengeluh ya. Ya kadang juga ada yang mengeluh, tapi gimana caranya menjual spare part ya tapi konsumennya bisa terima. Memang ya nggak semua mekanik, nggak semua dealer itu melakukan seperti itu ya. Ada yang memang beneran jujur, ada bengkel yang jujur, ada mekanik yang ya paham gitu ya. Tapi yo sayangnya ya yang namanya mekanik, yang namanya dealer itu yo gak memikirkan keawetan kendaraan konsumen. Dan juga banyak orang-orang yang yo tujuannya adalah untuk jual produk, gimana caranya produknya laku sehingga walau produknya itu jelek konsumen masih tetap pakai. Jadi kemudian menciptakan jargon-jargon, menciptakan apa-apa gitu ya. Banyak ya pemahaman-pemahaman yang ya beredar di grup otomotif, grup oli itu yang ya antara orang nggak tahu masa lalu, nggak pernah cek sendiri kondisi masa lalu. Terus yang satu lagi adalah orang yang nggak pernah move on, nggak pernah update informasi terbaru. Ditambah lagi dengan orang itu jarang cek informasi langsung dari sumbernya ya, selalu lewat tangan ketiga, keempat, kelima dari omongan pakar dan seterusnya. Ditambah bahasa Indonesia yang ya kacau penerjemahannya, jadinya wis gak karu-karuan lah pengertian ilmu-ilmu di Indonesia. Ilmu yang salah
kemudian juga jadinya ya kesimpulan juga salah, rekomendasi juga salah. Jadi ya ini ya sebabnya mengapa kok aditif oli itu jadi populer di grup oli besar. Ya memang sih ada yang beneran meningkatkan, tapi ada yang karena oli yang direkomendasikan itu kemampuannya wis nggak layak pakai. Jadi oli yang direkomendasikan di sebuah grup otomotif, grup oli, itu aslinya oli nggak layak pakai kalau tanpa campuran apa-apa. Ya kalau di grup yang beneran bisa ngasih nilai tambah, ya oli rekomendasinya tanpa aditif pun sudah oke. Tapi yo kebanyakan yang penulis jumpai itu rekomendasi oli adalah oli yang nggak layak pakai. Tapi yo repot juga sih ya, karena ya standar oli dealer itu sekarang sudah sangat terlalu rendah ya. Walau sudah dibela oleh sales, oleh apapun lah ya, ngomong oh pasti pabrikan itu lebih mengerti, pasti sudah memilihkan yang terbaik, gak pingin konsumennya motornya cepat rusak atau apa, mobilnya cepat rusak atau apa. Tapi ya nyatanya oli dealer seringkali merupakan oli terburuk di pasaran. Dan rekomendasi di grup oli itu biasanya adalah oli yang memang lebih baik daripada oli dealer, tapi enggak terlalu banyak perbedaannya. Jadi cuma beda dikit. Jadi misal oli dealer itu aditifnya minim, oli rekomendasi aditifnya agak banyakan. Tapi biasanya ya jarang untuk oli yang jauh lebih awet. Biasanya cuma beda 1.500, ini bisa 2.000 gitu ya. Yang aneh juga adalah ketika dari yang rekomendasi oli ini tidak melihat oli dari mereknya, dari pabrik pembuatnya. Jadi yang namanya oli wis diomongi, ini olinya lebih baik dari pabrikan gitu ya. Nggak sadar bahwa dari pabrikan ini olinya adalah oli yang sama sebenarnya. Jadi dari pabrikan oli MPX rekomendasinya Idemitsu. Dari pabrikan oli Yamaha rekomendasi ini Eneos. Dari pabrikan mereknya misal TMO rekomendasi ini Prima XP atau Fastron yang kekentalannya sama. Jadi misal TMO 10W40 ya Fastron, atau Prima XP 10W40. Atau ya sing podo lah pabrik ya. Jadi orang itu nggak sadar bahwa banyak oli itu dibuat oleh pabrik lain. Jadi oli-oli resmi itu bukan dibuat oleh pabrik kendaraan tersebut, tapi beli dari pabrikan lain yang dibungkus atas nama pabrikan tersebut. Karena di Indonesia sudah ada aturan bahwa nama pabrik dan nama perusahaannya, pembuatnya itu harus dicantumkan, kita jadi bisa melihat bahwa ya sebenarnya pabrik itu podo ae. Terus juga soal sintetik dan mineral. Kalau soal ini banyak sekali kekacauan ya. Memang bener ya, yang namanya oli sintetik itu lebih baik daripada mineral. Tapi banyak orang yang nggak tahu lebih baik dalam hal apa dan bagaimana cara memverifikasinya. Banyak juga orang yang nggak tahu bahwa ya sekarang sintetiknya sudah beda dengan yang
masa lalu. Jadi orang ngomong, wah kalau mineral jelek, mineral itu parah olinya, tapi nggak sadar bahwa oli yang ia rekomendasikan, oli yang ia sebut sudah full sintetik itu ya sebenarnya juga mineral. Jadi orang lama wajar lah ngomong oli sintetik itu pasti lebih baik, lebih awet, lebih kuat, 2 kali atau berkali lipat lebih baik. Itu bener. Masalahnya adalah ya karena oli sintetik sekarang sudah nggak sama dengan oli yang masa lalu. Tapi ya lagi-lagi orang itu nggak tahu bahwa ya sekarang oli yang sama-sama tulisannya sintetik itu yang sekarang sudah beda jauh dengan masa lalu. Makanya penulis sering kasih contoh bedanya oli sintetik dan mineral, karena yo cek orang tahu ya. Ya ada juga saya contohnya minyak goreng versus oli full sintetik. Ya sebenarnya itu bukan contoh yang bukan contoh yang fair, karena orang itu pada nggak tahu bahwa ya minyak goreng jauh lebih baik daya tahan panasnya daripada oli full sintetik beneran sekalipun. Tapi ya tujuan utamanya adalah untuk ngasih tahu bahwa yang namanya oli full sintetik itu nggak sehebat yang diomongkan orang-orang. Jadi oli full sintetik itu wes nggak bisa ya jadi pedoman penggunaan yang baik gitu. Ciri-ciri orang nggak bisa move on, nggak bisa berkembang, nggak bisa adaptasi itu adalah rekomendasi pemakaiannya. Untuk mobil mineral 2.500, semi sintetik 5.000, full sintetik 10.000. Padahal ya itu sebuah rekomendasi mematikan ya. Sekarang ini mayoritas oli full sintetik itu nggak bisa pakai acuan sebanyak itu, sejauh itu, walau itu namanya full sintetik. Jadi ketika orang buat perbedaan antara mineral segini, semi sintetik segini, full sintetik segini, itu adalah di masa lalu. Kalau sekarang ya kita harus asumsikan bahwa full sintetik kualitasnya sama dengan mineral. Jadi mau itu oli mineral, mau itu oli semi sintetik, mau itu oli full sintetik, sekarang itu lebih aman diasumsikan amannya cuma 2.500 km. Ini untuk mobil ya. Untuk motor misalnya acuan lain, misalnya mineral 1.500, semi sintetik 2.500, full sintetik 5.000 misalnya ya kita perbarui standarnya. Jadinya kita pakai yang mineral, semi sintetik, full sintetik, semuanya hanya dipakai untuk 1.500 km saja. Ya walau ada transisi seperti itu ya, anehnya ya, jadi ada perubahan nilai. Ada yang dulu itu dianggap sudah tanda warning besar, sekarang itu tidak. Kalau untuk pelumasan itu adalah dari tanda suara, tanda aus, dan warna oli. Jadi yang penulis ingat betul itu yang namanya suara mesin kasar. Itu selalu menjadi indikasi bahwa oli itu tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi sekarang secara ajaib ya, orang-orang yang bahkan sudah tua-tua pun masih percaya saja bahwa suara mesin kasar itu bukan tanda olinya nggak bekerja. Katanya olinya masih melumasi, suara kasar itu normal, karena memang olinya encer. Tapi
pelumasan mesin tetap bekerja dengan baik. Dan ya tentu saja ciri pelumas bekerja dengan baiknya itu tidak diberitahukan apa. Padahal ya harusnya suara mesin kasar itu jadi salah satu ciri bahwa olinya itu bekerja dengan baik. Kalau suara mesin kasar itu artinya oli mesin tidak bekerja dengan baik. Kalau oli bekerja dengan baik dalam kondisi apapun, suara mesin itu harusnya halus. Terus ya ada juga soal performa ya. Orang berpikir bahwa wajar bahwa ganti oli itu performa kendaraan naik. Itu enggak wajar. Karena artinya sebelum olinya diganti performanya sudah turun. Dan harusnya ganti oli itu enggak boleh sampai performa itu turun. Sebelum performa itu turun, maka oli sudah harus diganti. Kalau oli sudah sampai bikin performa turun, nah itu artinya olinya hambatannya terlalu besar, saking besarnya sampai performa itu turun. Yang juga jadi aneh itu adalah oli ya. Penulis ingat loh ya, mekanik-mekanik zaman dulu itu kalau olinya hitam pasti ngomong, oh ini telat ganti oli. Tapi sekarang ini jadi muncul aneh-aneh ya. Hitam itu adalah ciri olinya masih bekerja. Oli hitam kalau kondisinya seperti ini, oh masih bagus gitu ya. Tapi ya lagi-lagi konsumen nggak akan dikasih tahu, nggak akan dikasih tahu seperti apa ciri yang hitam yang sudah berbahaya. Padahal ya namanya oli hitam itu adalah sumbernya dari penyakit oli. Soal warna hitam ini ya yang paling penulis herankan. Kenapa gitu loh. Sekarang itu ada mekanik yang ngomong oli hitam itu masih merupakan tanda olinya baik. Nah terus tanda olinya jelek itu terus apa gitu loh. Yang menentukan kondisi oli jelek itu apa? Karena ya oli itu kalau sudah lama ya problemnya adalah terlalu encer, ADTV habis, warna oli berubah. Dulu yang namanya oli full sintetik, bedakannya dengan oli mineral apa? Kalau pakai full sintetik nggak cepet hitam oli ini. Kalau pakai mineral cepet hitam, itu tanda utamanya, pembedanya. Tapi sekarang ya wes gak karu-karuan lah ya. Ya hanya karena oli rekomendasi dari mekanik tersebut ternyata hitam di cuma sekian kilometer, terus jadi membela, oh hitam ini nggak berarti olinya rusak. Jadi demi nama baik yang memang sudah nggak baik itu jadi mengeluarkan alasan aneh-aneh. Yang generasi muda, walah wis sudah banyak kebohongan beredar, jadinya ya nggak bisa ngomong yang betul-betul netral. Sangat percaya sekali yang namanya insinyur pabrikan itu pasti memberikan yang terbaik, nggak melihat fakta-fakta bahwa ya misalnya kenapa kok kendaraan olinya cepat habis. Mobil yang harusnya 10.000 ganti oli, kenapa kok 5.000 km sudah banyak habis olinya. Motor yang di buku manual itu 4.000 km, kenapa masih 2.000 km bisa sampai tinggal 100 ml? Kenapa orang nggak lihat fakta-fakta seperti itu, kok masih saja membela pabrikan? Tapi ya sayangnya seperti itu kejadiannya. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.